Halo, selamat datang kembali teman-teman semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan konfigurasi server kita. Materi pada hari ini adalah file server. Nah, sebelum saya melanjutkan konfigurasinya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya file server itu apa dan bagaimana cara kerjanya. Baik, di sini sudah ada ilustrasi gambar yang saya ambil dari internet. Semoga bisa membuat teman-teman lebih mengerti bagaimana cara kerja file server. Baik, teman-teman semuanya, di sini kita ada topologi file server di mana di paling kiri ini adalah local file system, artinya ini adalah hard disk secara keseluruhan dari sebuah server atau storage secara keseluruhan dari sebuah server. Nah, di storage di server ini sebenarnya bisa kita pecah-pecah untuk menjadi file server. Fungsinya apa? File server ini nantinya akan kita alokasikan beberapa size gitu ya. Misalnya di local file system ini kita punya 50 GB dari total keseluruhan storage yang ada di server. Lalu 10 GB-nya kita jadikan file server. 10 GB ini akan kita bagi dan kita berikan akses kepada klien-klien yang bisa atau yang sudah kita tentukan aksesnya. Jadi dari 50 kita ambil 10-nya bisa diakses oleh 3 orang ini. Nah, itu kerja file server teman-teman. Sebenarnya hampir sama seperti FTP ya, cuman file server ini lebih ke arah manajemen storage. Nah, nanti dari 40 ini kita buat lagi 10 ini bisa kita arahkan lagi ke beberapa user atau klien. Nah, seperti itu. File server lebih mudah pada saat penggunaannya daripada FTP, karena FTP itu kita harus menggunakan aplikasi dan harus ada proses autentikasi. Nah, kalau file server ini kita tinggal buka Windows Explorer atau Mac komputer, nanti kita tinggal ketikkan alamat IP servernya. Jika kita diberikan akses, kita akan bisa langsung mengakses file server yang sudah ditentukan oleh servernya. Seperti itu kira-kira. Nah, pada hari ini kita akan membuat sebuah file server berbasis Samba ya. Namanya adalah Samba. Baik, kita langsung saja menuju VirtualBox-nya. Oke, di sini terakhir kita sudah mengerjakan sampai dengan CMS WordPress dan itu berhasil. Sekarang tinggal kita start saja. Oke teman-teman, buat yang baru menonton video ini, alangkah lebih baik teman-teman menonton videonya dari awal karena pekerjaan ini beruntun ya. Kalau teman-teman langsung loncat ke video ini pasti bingung nanti bagaimana cara ngerjakannya. Oke, sekarang saya sedang restoring snapshot yang terakhir. Oke, ini virtual machine saya sudah nyala. Seperti biasa kita akan melakukan konfigurasi menggunakan command prompt via SSH. Oke, sekarang saya akan buka dulu. Baik, ini saya kecilkan dulu. Oke, saya akan coba login dulu. Oke, sepertinya IP-nya belum dapat ya. Saya cek dulu. IP Ethernet 4 saya belum dapat. Saya cek dulu di control panelnya. Untuk teman-teman mungkin kalau sudah dapat IP-nya tidak perlu mengikuti langkah ini ya. Ini karena saya belum dapat. Baik, saya cek dulu ya. Oke, Oke, sudah dapat ya, 200.051. Sekarang tinggal kita akses kembali SSH. Seperti ini. Baik, sudah ya teman-teman ya. Sekarang saya sudah berhasil masuk ke server. Nama paket instalasinya adalah Samba. Jadi kita install saja langsung apt install Samba mini. Oke, di sini dia membutuhkan binary 1. Jadi di VirtualBox-nya kita langsung masukkan saja binary 1 Debian ini ya. Oke. Sudah kita enter. Begitu masuk langsung kita enter saja. Ups, kenapa nih muncul enter? Oke. Jadi sebenarnya Samba ini adalah salah satu protokol dari file transfer, yang dimana file transfer itu FTP juga termasuk. Nah, nanti kita akan lihat perbedaannya apa teman-teman ya, FTP dengan file server ini. Kalau saya sih secara sekilas
Kalau file server ini lebih ke arah file-file yang berukuran besar dan secara aksesibilitasnya itu lebih mudah dibandingkan FTP. Tapi kalau teman-teman ingin membandingkan file-file yang kecil, itu bisa menggunakan FTP. Sebenarnya ini lebih ke arah ini ya teman-teman, yang lebih ke arah kebutuhan. Silakan teman-teman pilih sesuai kebutuhan saja. Oke, di sini proses instalasi sudah selesai dan tidak ada error. Oke, selanjutnya kita akan buka file smb.conf. Folder konfigurasinya ada di, saya clear dulu, di cd/etc/samba. Kita ls. Nah, di sini yang akan kita edit adalah file smb.conf ya. Jadi ceritanya di sini saya akan membuat 2 folder yang akan saya berikan akses gitu ya. Saya akan membuat 2 folder. Nah, sebelum saya melakukan edit ke smb.conf, saya akan membuat folder itu. Nah, folder itu harus dibuat di /home teman-teman ya. Sini. Jadi teman-teman harus masuk dulu ke cd ke /home, lalu kita buat folder. Karena konsep dari file server adalah mengalokasikan beberapa size untuk digunakan oleh klien. Jadi kita ambil, anggaplah dari 20 kita ambil 5 GB untuk kita berikan kepada klien seperti itu. Nah, ini kita akan bikin 2 folder. Saya akan coba bikin folder data dan folder master. Nah, untuk file server kita harus ubah hak aksesnya menjadi 777. chmod 777 data. Oke. Lalu chmod 777 master. Seperti ini. Sekarang kita cek ls-l. Nah, ini ya, sudah full akses semuanya ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke folder Samba, cd/etc/samba. Lalu kita buka nano smb.conf. Oke, di sini kita tidak perlu edit di bagian atas, kita langsung loncat saja ke bagian bawah. Oke, format penulisannya adalah teman-teman, kita awali dengan kurung siku buka dan tutup. Nah, di dalam kurung siku ini kita tuliskan nama foldernya. Tadi saya ada 2 folder ya, data dan master. Saya akan edit dulu yang data. Data ini saya akan arahkan dulu pathnya ke, nah untuk ini kita bisa pakai sama dengan ya teman-teman ya. Sorry, tab 2 kali lalu sama dengan. Tab sekali dulu deh, sama dengan di /home/YouTube. Nah, teman-teman ingat dulu tadi pathnya di mana. Lalu kita browse able-nya. Nah, ini kan supaya rapi, tabnya 2 kali berarti yang path ini. Sebenarnya teman-teman kalau nggak mau pakai tab juga boleh, spasi sekali gini aja juga bisa. Cuman saya biar rapi, saya pakai tab aja. Browse able-nya di yes, artinya dia bisa dicari. Lalu read able-nya juga yes, artinya dia bisa ditulis. Lalu valid user-nya adalah Valerian. Nah, jadi saya ingin folder data ini yang bisa mengakses cuma Valerian. Nah, user Valerian ini kan belum dibuat, nanti kita akan buat. Oke, selanjutnya yang master sama format penulisannya seperti ini. Pathnya kita arahkan lagi, pathnya /home/master ya. Lalu untuk browse able-nya kita yes, tapi read able-nya kita no. Nanti kita akan coba lihat ya perbedaannya seperti apa. Kalau yang folder data, karena read able-nya yes, artinya dia bisa ditulis, kita akan bisa mengedit atau menambahkan data. Tapi kalau yang master, karena read able-nya no, kita tidak bisa menambahkan, tidak bisa menulis, kita hanya bisa melihat, membaca ya. Saya rasa sudah oke. Oh ya, saya lupa ya. Oke-nya ini yes, yang di atas ini no. Sorry guys. Seperti ini ya, sudah selesai semuanya. Sebenarnya untuk settingan yang di path, browseable, readable ini tergantung kebutuhan ya teman-teman ya. Cuman nanti kita akan cek perbedaannya seperti apa. Oke. Yang paling penting jangan lupa pathnya diarahkan ke folder yang, oh maaf ini bukan YouTube ya. Kok saya ngeditin di situ ya.
/home /master. Sorry di sini bukan YouTube nih, harusnya data. Nah ya, /home /data /home /master. Oke, kalau sudah Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah tadi teman-teman ingat saya mengarahkan sebuah folder ke user Valerian. Saya akan mencoba membuat sebuah user menggunakan perintah add user Valerian. Nah lucunya teman-teman, saya mungkin belum tahu ini seperti apa caranya. Cuman kalau saya menggunakan command add user menggunakan CMD ya, melalui SSH, dia terdeteksinya command not found. Jadi untuk mengatasi masalah ini kita langsung masuk ke server teman-teman. Nah itu saya belum tahu tuh kenapa bisa terjadi kayak gitu. Kalau teman-teman ada yang tahu bisa share di kolom komentar ya. Baik, sebentar, ini saya ada sedikit proses dulu di sini. Oke, sebentar. Tidak bisa diketik ya. Cannot open block dev. Oke, sudah bisa nih. Kita langsung masuk ini sebagai root, lalu passwordnya 1. Nah, kita add user Valerian. Nah, bisa kan? Saya juga bingung kenapa kalau di server langsung bisa. New passwordnya 1, retype new passwordnya 1. Ini kita kosongin aja, lalu yes. Oke, sudah bisa, usernya sudah bisa. Sekarang karena user sudah dibikin, kita kembali lagi ke sini ya. Nah, user yang tadi sudah dibuat teman-teman, kita harus setting password sambanya. Ingat ya, password samba. Kalau tadi adalah password user, password untuk login ke servernya. Sekarang password sambanya dengan perintah smb passwd -a Valerian sepertinya. Maaf, pswd smb pswd samba ps. Sebentar, saya agak lupa nih. smb passwd jadi ya, -a Valerian. Oke, smb passwd -a Valerian. Passwordnya 1 aja teman-teman, tidak usah yang susah-susah. Ini juga 1. Oke, sudah ya. Ini maksudnya kita akan menambahkan password ke user Valerian, cuman passwordnya adalah password samba. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita restart. /etc/init.d/smbd restart. /etc init.d, saya ketinggalan ya. Baik, sudah bisa teman-teman. Pengujiannya adalah kita buka Windows R, Windows Run pada komputer fisik, lalu kita ketikkan // IP server terus 001. Oke, kita lihat ya. Seharusnya, nah ini adalah folder-folder yang sudah di share tadi atau dijadikan file server. Kita masuk dulu ke folder data. Oke, folder data tadi kalau teman-teman ingat kita berikan where table-nya yes. Sekarang kita akan buka coba buat teks dokumen. Halo ya. Kita edit. Halo di sini. Kita save. Nah, ini bisa teman-teman. Karena where table-nya tadi yes. Kalau di master ini kita bikin ya teks dokumen. Nah, kita tidak bisa karena tidak diberikan akses. Otomatis kita harus membukanya lewat SSH. Oke, sekarang saya akan masuk ke folder cd/home/master. Saya akan bikin sebuah file txt nano master.txt. Ini adalah file master ya. Saya akan membuktikan apakah saya bisa melihat file ini di lewat file server. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Baik, saya kembali lagi ke foldernya. Nah, ini sudah ada teman-teman. Sudah ada. Saya buka, bisa
Kalau saya edit lalu saya save, lalu kita save timpa yes. Ini juga tidak bisa karena you do not have permission to open this file ya. Oke, don't save. Nah itu dia teman-teman. Untuk file server sebenarnya sampai titik ini sudah selesai konfigurasinya. Silakan teman-teman coba dan kalau bisa yang di bagian smb.conf tadi teman-teman coba untuk di ini ya, di ulik-ulik. Nah di sini ya teman-teman, diulik-ulik aja. Kira-kira perbedaannya kalau saya ini di yes, ini di no, ini apa? Nah ini dia. Kalau misalnya browsable-nya di no, apa yang terjadi? Kalau valid usernya diganti, apa yang terjadi? Nah itu aja. Silakan teman-teman coba. Oke, karena ini konfigurasinya sudah selesai, kita akan lakukan snapshot seperti biasa. Sini ya, machine lalu text snapshot. SK. File lagi nih. File oke. Oke, sedang proses. Oke, snapshot sudah selesai. Baik teman-teman, itu saja untuk video konfigurasi file server pada hari ini. Silakan teman-teman coba. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan pada kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa di like dan share video ini agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.